dia catat sih. Kas nomor buat dia catat. Dia biasa Ada dua kemungkinan beda kan. Ada biasa iya. Kita yang salah. Assalamualaikum. Orang. Wih, cepat sekali, untung sekali kita datang ini. Kenapa? Oke. Ini adalah masalah besar ini lagi kita diskusikan. Apa itu? Jadi kemarin kan ada warga Bekasi yang bikin heboh itu. Iya. Warga Bekasi di Jawa Barat. Karena dia sudah mau disuntik vaksin. Tiba-tiba baru ketahuan bahwa nomor induk keluarganya, nicknya sudah dipakai vaksin oleh seseorang. Hayahan. Jadi dia sudah kan kalau mau vaksin itu Tribuners ada beberapa meja petugas kita lewati ya, ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan berkas, pemeriksaan administrasi. Ini sudah lolos nih semua. Tinggal terakhir mau diinput data kependudukannya. Langsung terbaca di komputernya itu bahwa Pak Wasit namanya itu, Pak Wasit ini sudah divaksin. Nah karena Pak Wasit, kenapa saya baru datang di sini kalau saya sudah divaksin? Iya, bodoh-bodoh itu. Bilang tapi ini Pak, nama apa? Ada. Nomor KTP tak sudah ada di sini Pak. Dede. Setelah ditelusuri, ternyata nomor KTP-nya dipakai oleh warga negara asing. Orang Korea beda. Lakor. Siapa itu bertanggung jawab? Jadi kalau divaksin ini akhirnya ini menjadi perbincangan nasional. Kementerian Kesehatan keluarkan surat edaran. Iya. Jangan tidak perlu lagi pakai KTP kalau mau vaksin. Iya, apa sih? Tidak ada syarat-syaratnya. Biar tidak ada KTP itu yang penting ada keterangan dari Dukcapil lah, semua sudah bisa divaksin. Iya, bahayanya ini negara iya deh. Ternyata Tribuners, kejadian seperti ini terjadi juga di Makassar. Di mana itu? Di Barongbong. Di Barongbong. Sebentar kita dengar ceritanya. Istrinya beliau ini juga sudah mau tusuk. Dia siapkan dirinya ditusuk, tiba-tiba tidak jadi gara-gara KTP-nya sudah dipakai vaksin oleh orang. Tapi ini Warga negara apa lagi yang pakai? Badan bumbung. Warga negara pecinan. Hayahan. Tapi ini seru ceritanya nih Iya. Kita dengar sebentar itu. Iya. Karena beda satu angka jadi kemungkinan bukan kesengajaan kalau ini. Iya. Karena itu kan petugas kita itu kan biasa menghadapi Banyak orang. banyak sekali orang mungkin kelelahan salah dengar namanya kan berapa nomor induk apa Pak di situ ya disebut. Hanya ada satu huruf yang salah, satu Betul. atau istrinya beliau yang capek menunggu antri atau karena takut mau disuntik, Iya. akhirnya waktu disebut nomor ke induknya salah sebut ke satu angka, jadi satu angka saja salah. Betul. Itu bisa berakibat fatal seperti bilang. Iya. Makanya di cross check kalau sudah belum pagi vaksin dimulai mau vaksin, kalau sudah kita kasih tahu dan nomor induk minta ke petugas, cek lagi berapa kita tulis itu dok. Jangan sampai salah supaya betul-betul tidak ada terjadi. Bagaimana kita sudah terbang sertifikatnya yang pakai ini? Itu masalahnya itu Pak Wasit tadi. Saya bukan terbuka sertifikat itu Kementerian ini tadi Pak Wasit yang di Bekasi itu untuk sementara kesimpulannya dia bisa tetap vaksin tapi tidak bisa dapat kartu vaksin. Bahaya nah. Sama istrinya bulan tidak bisa dapat kartu vaksin. Jadi kalau tidak ada kartu vaksin tidak bisa kemana-mana, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa masuk mall, tidak bisa. Bagaimana untuk vaksin kedua? Hanya gara-gara satu angka. Hayahan nah. Bagaimana Kak ceritanya? Iya, ceritakan dulu. Ceritanya supaya ada pengalaman. Ceritakan dulu. Supaya ada pengalaman namanya. Dari sini Kak deh. Supaya kedengaran soalnya. Sama juga tadi. Bicara makin padeng ya. Kita mau diam. Itu
kan kemarin. Jadi kapan kejadiannya? Anunya kalak tuh. Vaksin apa kan namanya? Programnya kalak. Iya. Lagi kalah. Yang di markas. Terus? Istriku pergi ke sana. Mendaftar online kita. Iya. Kan kalau mendaftar online sudah bikin daftar online sampai di sana diregistrasi. Siapa yang mau daftar online sini? Iya. Lolos dari situ. Saya. Iya. Masuk antrian, boy panjang antri dah. Oh, dede. Sampai jam 3 kamu menunggu. Pas masuk di dalam langsung nak bilang itu di dalam mau disut. Ada minta tata ini. Oh, tidak jadi. Iya, dede. Langsung dulu di Duscapil cek besok habis Duscapil itu ketutup ini jam 3 nih. Besoknya sepi di Duscapil. Tanya aku bilang kenapa ada pakai nomor ibunya istriku ini divaksin. Bilang tunggu dulu dicekkan kok. Ini cocok miliknya istri ini atas nama ini. Kenapa pengen bisa pakai orang itu? Iya. Pengen tahu kalau kesalahan di sana itu bukan di situ Duscapil. Iya. Tidak konek di situ penginputannya di sini dengan Duscapil. Iya tahu, Pak. Kalau konek kan langsung otomatis ada deteksi tuh. Betul. Artinya itu penginputan di vaksin tidak konek dengan Duscapil. Iya. Belum canggih di. Belum canggih sekali. Tapi itu tahu yang di Jakarta itu karena koneknya itu sampai ketahuan bilang sudah yang dipakai ini. Iya, Itu bahaya. di tempaan vaksin, tapi kalau di Duscapil tidak. Ada tempat pembobolan ini. Ada 2 itu hari. Kan waktu istri orang terkalah, tapi dia yang pakai istrinya di Mars apa lagi di Camba. Di Camba. Jadi KTP orang Takalar dipakai oleh orang Mars. Sebenarnya yang pakai itu tidak bermaksud dipakai toh. Iya. Nah bilang itu tenaga nakes bilang, nah bilang istri, nanti kita ke orang di sini yang pakai orang di alamat terpucin, tapi ini bapak aku udah di Mars. Sampai di Mars ini urus lagi. Tapi Nabi bilang itu Pak Wasit enak kan? Karena orang Sulsel saya orang Korea. Iya. Yang saya mau anukan ini bagaimana itu sertifikatnya karena itu niknya istri mau pakai itu orang. Itu, Mi. Jawab kita harus apa, Mi itu? Yang bisa jawab, Mi. Itu. Biasa ini kita tugaskan wartawan untuk Iya. Siapa komentar ini? Oke, makasih Kakak Lilina. Nanti langsung didengarin, direspon. Ya, terus Ustaz. Jadi Tribuners tadi kemarin tanggal 2 Agustus ternyata Menteri Kesehatan sudah keluarkan edaran yang mengatakan tidak perlu orang yang tidak punya KTP pun sudah bisa divaksin. Tinggal mungkin ada yang harus dicocok diurus dulu di anu. Karena tadi juga di Lapas Maros ketahuan bahwa dari 300-an warga binaan di Lapas Maros itu hanya sekitar 60 yang bisa divaksin. Karena yang lain tidak ada KTP-nya. Jadi memang kalau KTP harus menjadi syarat untuk vaksin bisa-bisa tidak sampai 70% vaksinasinya Indonesia. Betul. Karena seperti yang kita mau tampilkan besok itu benar di Sulawesi Selatan itu baru sekitar 20% yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama. Di antara jadi yang ini yang tahap pertama 20%. Dan tahap kedua bisa dikit lagi baru 9%. Iya, Dendek. Tidak sampai 10%. Celakanya penantian dari tahap pertama ke tahap kedua juga semakin bertambah. Iya. Dulu kan kita ini di masa-masa awal-awal itu kan hanya 2 minggu. Iya. Jadi kalau tanggal 1 kita divaksin tahap pertama, tanggal 14 itu ada jadwal tanggal 14 nanti Pak di vaksin tahap kedua. Sekarang penantiannya sih benar sudah 1 bulan. Kenapa bisa? Sudah 1 bulan 30 hari orang menunggu. Kenapa? Berapa hari menunggu? 28 hari. 28 hari. Kenapa? Tidak boleh kurang. Boleh lebih. Tuh, Kenapa, Bedeng? enggak tahu. Dokter dia. Dokter ya. Atau mungkin karena stok vaksinasi Bukan, kedua karena itu. kita ya semua masih dicuci lagi. Yang pertama iya. Sinovac kalau Astra itu 3 bulan. 3 bulan. AstraZeneca. Nah, situ ya mungkin ada anunya penelitiannya bilang harus memang ini 3 bulan. Jadi Ini kan hanya tinggal bawa lengan.
Iya, mati. Perlu kan. Cepat-cepat ke vaksin kedua lagi waspada kok. Jadi baca-baca lagi. Ini ada juga pertanyaan itu benar soal perang Hmm. sumbangan 2 triliun. Iyo heboh nah itu. Pak Hamid Awaludin lagi yang bicara antara Menteri Hukum dan HAM. Iya. Apa namanya? Perang. Prank. Kalau saya kebaca perang. Ih, perang yang tanya-tanya tulisannya perang. Iya. Nah, bagi anak-anak itu Itu anak-anak gak masuk toh iya. Cocok itu perang. Anak-anak tidak tahu membaca. Dan lagi itu benar. Anak itu patutnya. Kakak Ripe. ini lagi saya. Kita bukit lagi kakak jadi. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesehatan Coach. Iya. Iya, untuk halaman daerah Coach. Halaman 11 itu Satu mau yang paling bagus kak. kita masih kenal itu Satpol PP yang memukul Yang heboh ah. yang heboh. Yes. Heboh seluruh dunia. Saya Sapo. Iya. Iya, yang sampai banyak minus. Saya sapol. Iya, Coach. Ternyata berkasnya dikembalikan Kenapa ya? dari kejari Goa kembali ke Polres Goa Coach. Kenapa GBD? Ini karena belum lengkap alat buktinya sehingga keluar P18 lalu muncul P19. Iya, apa itu lah? Baca nanti di halaman Iya deh. halaman 11 itu nanti Iya, kalau dibaca yang lah. kode begitu kode di kejaksaan itu Coach. Bagaimana status dari seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kan ini Kenapa harus di? Jadi di Polres sudah ditetapkan sebagai tersangka. iya. Dan katanya sudah dilimpahkan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, Kejari Goa. Kalau sudah dilimpahkan berarti sudah P21. Betul. Tapi terus kembali infonya itu karena bukti yang memberatkan Pak Mardani ini, Oh, Pak Mardani namanya. Terkenal ini itu. sekretaris Satpol PP Kabupaten Goa. Jadi bola liar masih di Polres Goa. Iya. Bagaimana penyidik di Polres Goa ini apakah bisa menyelesaikan melengkapi alat bukti atau tidak. Iya. Terus di halaman 12 Coach, Iya. ada kebakaran terjadi di Pinrang. Ada 4 rumah panggung. Kan ini kalau rumah panggung terbuat dari kayu, Iya. ini sangat cepat dilalap si jago merah. Ada. Dari 4 rumah itu ada 1 orang yang meninggal, Coach. Innalillahi. Namanya Megawati. Ih. Bukan bukan Ibu mantan Mega. presiden tah. Betulan di namanya Megawati. Iya. Jadi kebakaran ini terjadi dini hari sekitar pukul 02 waktu Indonesia Tengah. Anak-anaknya tidur Jadi kan. anak-anaknya tidur ini Megawati. Ini kode. Infonya ini api mulai muncul itu pada saat mulai muncul itu di rumahnya Megawati memang. Ini pengakuan dari kepala desa di sana. Jadi lokasinya itu di Kampung Watang Ledeng, Dusun Karyamo, Desa Pananrang, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Ini adalah Rajun Megawati tewas saat jago merah melalap rumahnya. Iya. Infonya ada 5 mobil pemadam ini turun ini Coach. Satu hampir 30 menit mereka berjibaku untuk memadamkan api. Infonya sekitar 1 M kerugian atas kejadian ini. Waduh. Diduga arus pendek menjadi penyebab kebakaran terjadi.
Rata-rata itu. klasik. Kita ini bagaimana penyelidikan nanti apa yang membuat rumah. Tapi keluarganya Megawati ini tidak ingin melakukan otopsi Ya. atas meninggalnya Megawati. Mereka ikhlas karena ini sebuah bencana yang tak terduga, Pak. Iya. Kita lain? Ada berita lain juga di Wajo. Warga di sana biasanya kan menanam pohon pisang itu di anu, Cak. Di apa? Karangan. Di pekarangan rumah atau di lahan kosong kan. Ini di tengah-tengah jalan dia pasang itu. Dia tanam itu pohon pisang, Cak. Pasti jalannya pasti rusak. Gitu ya. Protes. Ternyata kan? banyak jalan rusak di sana. Katanya ini kalau apa? Kalau musim-musim panas ini debu Iya tahu. tebangan. Rusak jalan. Iya. Terus kalau musim hujan datang, jadi lumpur kisah. kayak kayak Kenangan sih. bukan genangan lagi, apa? Jadi pola. Lumpur, genangan lumpur. Jadi mereka kurang ini warga di sana meminta Pemkab Wajo untuk memperbaiki sebelum musim hujan. Iya, dengan kita Pak Bupati ya. Ada lagi kabar dari Toraja Utara ini, Kocak. Biasanya itu budaya Rambu Solo sangat terkenal di sana. Iya. Karena PPKM level 3 diberlakukan di sana. Pemkab melarang Rambu Solo digelar bersama dengan kegiatan pesta pernikahan, Kocak. Ini rata-rata terjadi di daerah atau kabupaten kota yang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, Pak. Jadi kan ada level 2, level 3, level 4. Level 1 Pak dulu sampai level 4. Kan kalau level 4 ini kan 2 sih, bukan Iya. Tanah Toraja. Nah, level 3 ini banyak-banyak, Pak. Ada 15 kalau tidak salah. Nah, sisanya itu level 2. Level 1 tidak ada. Iya, selengkapnya baca di halaman 12. Oke deh. Satu lagi, Kak, yang tidak kalah seru ini. Untuk di halaman politik, Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, ini tengah memanaskan mesin partainya untuk maju di Pilgub 2024. Jadi maju lagi nih Pak NH. Iya. Kocak. Tapi kan ini beda dengan sebelum-sebelumnya, kan ini bukan dia sekarang jadi ketua DPD 1 Golkar Sulsel, ada Pak Taufan Pawe, wali kota Makassar. Iya. Makassar. Wali kota Parepare. Kota Parepare. Iya. Jadi sebelum Pak NH ini maju, dia ingin mengetahui bagaimana DPD tingkat 2 di 24 kabupaten kota ini, apakah siap mendukung dia maju atau tidak. Iya tahu Pak. Makanya dia membuat tim kecil yang dipimpin oleh mantan ketua DPD 2 Golkar Makassar, Pak Kanda Faruk Mbeta. Nah, ini nanti kerjanya dibantu sama Pak Irwan. Ini akan melakukan Roadshow. melakukan konsolidasi dengan 24 DPD 2 yang ada di Sulsel. Bagaimana responnya, apakah PNH digadang-gadang maju atau tidak? PNH menunggu itu. Iya. Tapi wartawan kami di Desk Politik sudah mengonfirmasi Pak Taufan Pawe sebagai ketua DPD 1 ini tidak mempermasalahkan itu, bahkan dia menghormati sebuah langkah yang dilakukan oleh Pak NH Halid ini. Tapi dia tekankan bahwa itu kembali lagi ke DPP bila dukungan Partai Golkar ini diserahkan, itu kembali lagi ke tangan Dewan Pengurus Pusat, Kocak. Iya. Jadi mulai-mulai ini
mulai ini sedikit memanas ini internal Partai Golkar. Iya. Selengkapnya baca di halaman 2 Tribun Timur besok. Oke deh. Kamis berapa? 5 Agustus. Dah. Tribuners. Kak Arifa. Yes. Wih, langsung terbuka cepat ada Apa Tribuners itu ya. Tribuners? Kenapa sih ini Brasil ya? Masih dengan Olimpiade ini. Kasih kata sedikit supaya Super Bowl ini kelihatan ya. Ini Super Bowl ya di si besok ke Tribuners. Nah, ya itulah bahwa Olimpiade sudah sampai pada final. Final bisa deh. Selesai makanya sepak bola minta final. Dari rasa. Bagi rasa kita yang ada rasa. Iya dia rasa kalau misalnya nggak lari-lari terus. Iya, kita nggak pernah nonton juga. Jadi iya, jadi hasilnya Ya, bagaimana nih? Itu tidak ini akan mempertemukan dua tim besar antara kiblat sepak bola Amerika Selatan Brasil dengan sepak bola Eropa Spanyol. Spanyol ketemu Brasil ini di final. Seru nah. Ini. Banyak toh ini pemain-pemain ya kan ada jatahnya itu pemain senior yang memperkuat ini. Nah ini makanya ini berhasil dipanggil ini kaptennya ini Dani Alves. Oh. Wah, nomor 38 masih. 38 tahun ini. Kasa ini tahu mungkin. Tapi kan yang lainnya kan pemain muda semua. Iya. Under 23. Iya. Di bawah usia 23 semua yang lain. Harus punya memang sosok juga tahu atau? Betul. Ya, terus inilah kalau Dani Alves ini bisa sampai juara dapat medali emas. Paripurna dia sebagai pemain. Iya tahu. Semua gelar di Eropa, Liga apa saja sudah nih. Iya di. Copa Amerika yang juara dunia juga sudah. Itu masalah kalau Olimpiade makin komplit. Kerennya tuh anunya Satu karirnya. lagi, Iya di. Apa lagi tuh? Romelu Lukaku ini, diburu lagi nih sama Chelsea. Berapa Iya. Dia paling tertinggi ya? Harganya 120 juta pound sterling. Deh. Tapi belum dibayarin sama Chelsea. Hati-hati kok sih. Nanti Chelsea lanjut. maunya adalah dikasih uang 85. Ya, Berapa sisanya nilainya itu? 85. 50 juta pound sterling, 1, sekian triliun. Biar bisa setengah mau Tribuners kasih kayak mau aja. Ya. Kalau dikasih Iya deh. Kalau mau coba uji coba kak di dia mau sana. tukar tambah satu pemain dengan 85. Nggak mau Inter Milan. Iya deh. Lagi alot ini. Lagi mahal harganya memang Lukaku. Iya tahu dia. Karena juara Scudetto ini tuh kemarin. Betul. Itu Tribuners. Selengkapnya baca di halaman 9 Super Bowl, Iya. halaman 10 Soccer News. Iya. Terus besok itu live report seperti biasa digital kita jam 2. Yes. Jangan lupa itu Tribuners. Iya. Jam 2 selalu YouTube ya. Tribun Timur sama Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Terus ada jam 4 sore Tribun Bisnis Forum. Iya. Hadir kan siapa tahu? Siapa lagi ketua Resul? Andalang kan. Iya. Ini kan masanya milenial punya rumah, Iya, banyak tahu. keringanan untuk mereka. Bank-bank juga memberikan KPR milenial, ada semua itu. Kerennya deh. Iya. Nah, manfaatkan itu untuk yang milenial. Iya. Hah? Betul tahu. Ada nih? Ada apa Masih deh? ada Apa lagi. sih dengnya? Kata None. Wih, Andalang ya. Dan besok pasti masih ada lagi makan-makan. Wih, Tribun bantu UMKM. Mm-mm. Karena UMKM adalah fondasi ekonomi. Betul sekali. Apalagi di masa pandemi ini kita harus membantu. Iya. Jadi, oke, terima kasih. Oke deh. Dan Kakak Pian. Dekatan jaga Kakak Pian dia. Malah sini kalau Kakak Pian dia berdiri kasih. Nah, apa yang terjadi sama PSM Makassar?
Hah? Hmm. Liga nih orang tanggal 20. Ih, nyaman na tuh. Asli namin. Ya soal latihan nih. Ih, Hari Kamis. ya 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 Kumpul ya. pemain. Tapi tidak ada izin dari Polri. Mati mikir. Optimis gitu. Artinya Iya, ini harus ke sedang optimis. berjalan. Tinggal menunggu selesai PPKM, makanya dijadwalkan memang tanggal 20. Mm-mm. Tadi sudah manajer meeting PP LIB dan semua klub termasuk PSM itu sepakat kick off dimulai tanggal 20 Agustus. Pelaksanaannya tetap di Jawa. Jawa. Mm-mm. Jadi ada diralat sedikit pernyataannya dari Sekjen PSSI Yuno. Kemarin kan beritanya dibilang pertandingan hanya bisa digelar di zona hijau, diralat. Mm-mm. Katanya di zona aman. Ya. Aman. Zona aman. Mana itu zona aman ya? Intinya aman, protokol kesehatan Mm-mm. bisa dilaksanakan, penyebaran COVID di wilayah yang nanti jadi venue pertandingan itu nggak terlalu tinggi. Iya iya. Terus ya kita doakan saja tak Mm-mm. semoga terlaksana. Soal jadwal pertandingan, draft jadwalnya itu tetap sama dengan yang sebelumnya dirilis. Kick off tanggal 9 Juli lalu itu. Cuma tanggalnya berbeda tak karena kan ini diundur ke sampai 20 Agustus. Betul. Jadi laga pembuka itu PSS lawan Persija Jakarta. Mm-mm. PSM sendiri di laga perdana menghadapi Persipan. Arema FC. Oh, Arema. Laga perdananya tak? Oh iya. Begitu untuk berita PSM. Cuman ya meskipun ada angin segar, beberapa pemain masih meragukan ini karena PSSI dan LIB dikenal tidak konsisten kita dengan pernyataan ini. Jadi bilang pemain terutama Kepli Syukur itu bilang ya jadi dibilang jadi. Iya, di tiap piano baru bilang dia main ke. Japina doang. Di kan doang pia jalan kote. Di halaman PSM juga masih ada berita-berita persiapan PON Papua. Ini ada salah satu profil atlet karate-nya Sulsel, Makfira, alumni UNM. Itu. Di PON Jabar 2016 dapat perunggu. PON Papua nanti Oktober target emas. Jadi ada profilnya juga kita tampilkan. Baca saja besok kan? Kampus satu boleh di. Kampus ya tadi ya ini menarik juga karena tadi itu ada webinar nasional yang diselenggarakan Fakultas Teknik Unhas. Iya. Dalam rangka Disnatalis ke-61. Nah, menariknya tadi selain membahas terkait peluncuran, ada peluncuran inkubator teknologi dan bisnisnya. Tahu. Jadi semua hasil-hasil risetnya anak-anak mahasiswa teknik sama dosen-dosennya tuh nanti ditampilkan di situ dan para investor pengusaha yang ingin memakai teknologi atau alat-alat dari atau inovasi dari Fakultas Teknik bisa langsung datang. Iya deh. Jadi dipersiapkan makanya inkubatornya itu namanya teknologi dan bisnis. Nah, dan yang paling menarik di situ lagi-lagi dibahas terkait upaya Fakultas Teknik Unhas bertransformasi menjadi institut. Kan dari 2018 ini didorong tuh jadi institut karena ada kampus barunya di Goa. Iya tahu. Sudah lengkap fasilitasnya, lahannya 40 hektar siap semuanya, dan rektor Unhas memberikan restu asal siap sudah. Betul. Itu ah. Oke deh. Kota. Ada pakai Ada. Sini. Satu apa ini kota?
kota, ini petarung jalanan nih. Yang viral Iya, itu ya. ini mi. Makassar Street Fighter. Nah, itu 8 orang sudah ditahan sama pihak Polrestabes. 2 diantaranya itu petarungnya mi. Masih anak SMA. Ih, Ternyata ada panitianya beda. oh gitu. Panitianya itu hubungi nih anak SMA tuh Mm-mm. via Instagram sama Facebook. Yang mau ikut dibayar ki, ada hadiahnya. Yang menang berkelahi dapat 150.000. Kok Yang kalah Bergantung 100.000. minat ke. Yang kalah dapat juga 100.000. Cuma ini panitianya dia tarik juga apa istilahnya? Penonton. Ada biaya nonton. Korenato. 10.000. Ini. Tapi sementara yang ditahan itu 2 petarung sama penonton. Panitianya dikabur ki. Ini gara-gara dari di sekolah tetap muka ini tuh kurang aktivitas ini anak sekolah. Biar begitu mi kodon Gitu nih. anu tom mi. Oke. Gini. Iya.